Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilan di beberapa bidang seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Kita melihat sejarah awal kerajaan Sriwijaya. Dari prasasti kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kota Kapur, diketahui bahwa kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Daputra Hyang Sri Jayanasa. Sejak awal didirikan, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, serta Lampung. Sri Jayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militernya menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Raja Sriwijaya. Sementara dari prasasti Kedukan Bukit diketahui bahwa Dapunta yang berasal dari Minanga Tambuan, yang lokasi tepatnya masih diperdebatkan. Diceritakan pula bahwa Dapunta yang mengadakan perjalanan dengan memimpin 2.000 tentara dari Minanga Tambuan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi berkembang dan makmur. Sahabat, inilah raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, pendiri Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada tahun 683 Masehi. Yang kedua, Indra Warman 702 Masehi. Rudra Wikrama 728 sampai 742 Masehi. Sangra Madan Nanjaya 775 Masehi. Dara Nindra atau Rakai Panangkaran 778 Masehi. Samara Grawira atau Rakai Wara 782 Masehi. Dharma Setu 790 Masehi.
Samaratungga atau Rakai Garung 792 Masehi. Bala Putra Dewa 856 Masehi. Sri Udaya Ditya Warman 960 Masehi. Sri Wuja atau Sri Udaya Dityan 961 Masehi. Hisiae She 980 Masehi. Sri Cudamani Warmadewa 988 Masehi. Sri Mara Wijaya Tungga Warman 1008 Masehi. Sumatera Bumi 1017 Masehi. Sri Sanggrama Wijaya Tungga Warman 1025 Masehi. Sri Dewa 1028 Masehi. Dharmawira 1064 Masehi. Sri Maharaja 1156 Masehi. Yang terakhir, Trailo Kyaraja Mauli Busana Warma Dewa 1178 Masehi. Di masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dapat diraih pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Kejayaan Sriwijaya dapat dilihat dari keberhasilan di beberapa bidang, seperti bidang maritim dengan menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Rakyat pun hidup dengan makmur karena kerajaan mendapatkan banyak pemasukan dari pajak kapal-kapal dagang yang melintas. Untuk menjaga stabilitas kerajaan, dibangunlah armada laut yang kuat supaya dapat mengatasi gangguan di jalur pelayaran. Sriwijaya juga menjalin hubungan perdagangan dengan India, Cina, dan bangsa-bangsa lainnya. Selain menonjol di bidang maritim, Kerajaan Sriwijaya juga maju di bidang politik, ekonomi, serta agama. Di bidang politik, Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama karena wilayah kekuasaannya sangat luas. Raja Balaputra Dewa juga menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Benggala yang kala itu dipimpin oleh Raja Dewapala Dewa. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputra Dewa untuk mendirikan asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda. Hal tersebut menandakan Balaputra Dewa memperhatikan ilmu pengetahuan bagi generasi muda. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Kemunduran melanda berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi dan politik. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ialah berulang kali diserang oleh Kolamandala dari India. Kedua, terdesak kerajaan Thailand dan Singasari. Yang ketiga, banyak raja-raja taklukan yang melepaskan diri. Yang keempat, mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya melepaskan diri. Kita melihat peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yaitu yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit,
Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karang Berahi, ya, Candi Blora Bahal, Candi Muara Takus. Itulah garis besar sejarah kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya dulu pernah berjaya di tanah Nusantara ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai jumpa.